bahwa explanation itu seperti itu. Tapi masalahnya di sini, mulai dari unit 5 sampai unit 7 nanti, itu kita akan menghadapi teks yang memang 100% berbeda. Gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di units 1 through 4, we encounter texts that describe something. Jadi kita melihat, bentar, saya harus minum dulu. Di unit 5 sampai 7 ini kita melihat kita akan menghadapi teks-teks yang fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan kemarin di unit 1 sampai 4 itu kita menghadapi teks yang fungsinya adalah untuk menggambarkan sesuatu. Nah, menggambarkan sesuatu itu maksudnya apa? Menggambarkan itu maksudnya adalah hanya ada komunikasi satu arah. Jadi kita hanya kayak si author itu memberikan sesuatu ke kita gitu. Ya, jadi tidak ada hal yang lebih daripada itu. Ya, jadi hanya si penulis itu hanya menuliskan sesuatu yang untuk tidak usah ditanggapi gitu. Jadi description, report, terus recount, dan procedure itu sebenarnya tidak bisa kita tanggapi. Sedangkan unit 5, 6, and 7 itu teksnya itu bisa kita tanggapi. Gitu. Jadi unit 5 sampai 7 itu teksnya bisa kita tanggapi. Bagaimana menanggapinya? Mungkin satu, dengan memberikan teks balik. Atau yang kedua mungkin menginternalisasi di dalam diri. Jadi setelah membaca, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata ini harusnya seperti ini. Gitu. Bisa seperti itu. Ya, itu adalah units 5, 6, and 7. Jadi di dalam units 5, 6, and 7, the author wants to involve us to the timeline of the text. Ya, wants to involve us with the text. Jadi wants us to be involved with the text. Lebih tepatnya seperti itu. Si penulis itu pengen agar kita itu bisa terlibat di dalam tulisan itu. Terlibatnya ya seperti itu tadi dengan memberikan timbal balik seperti itu tadi. Nah, kalau misalnya seukuran ini ya kalau seukuran kalau ada di dalam satu kurun waktu yang sama dengan penulis ya. Makanya di unit 5 sampai 7 itu karena ada di dalam satu kurun waktu yang sama dengan penulis, apa yang dilakukan oleh si author? Dia menulis dengan simple present tense. Jadi unit 5 sampai 7 nanti akan ditulis dengan simple present tense. Tuh. Ya, karena si author atau si penulis itu pengen kita terlibat langsung di sana. Nah, terus habis itu selain itu explanation ini memiliki memiliki tujuan. Ya. Jadi seperti prosedur kemarin dia memiliki tujuan tentang memiliki tujuan tentang penulisannya. Tujuan penulisannya itu apa? Dia itu pengen mengantar kita untuk bisa menjawab pertanyaan apa? How dan why. Gitu. Nah, pertanyaan why dan how atau bagaimana dan mengapa, ya, why itu kan mengapa ya, how itu adalah bagaimana. Itu bisa dijawab dengan
explanation text gitu. Dan ya harus bisa dijawab dengan explanation text. Nah, sekarang saya mau tanya, pertanyaan mengapa itu kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau saya menjawab, kalau saya tanya ke kalian, mengapa? Jawabannya apa? Gimana Mbak Berlian? Karena. Iya, betul ya. Mengapa, kalau misalnya ada pertanyaan mengapa, jawabannya pasti karena. Nah, itu menyimpulkan apa? Kalau mengapa dan karena ini menyimpulkan sebuah pertanyaan tentang apa? Pertanyaan seperti apa? Atau hubungan apa? Ada yang bisa jawab? Akibat bukan? Iya, betul. Sebab dan akibat. Ya, jadi kalau mengapanya ini adalah akibatnya, karena itu adalah sebabnya. Seperti itu. Jadi ya karena apa? Di sini dia itu mencoba untuk menjawab pertanyaan mengapa, maka kita bisa simpulkan bahwa explanation itu memiliki hubungan sebab dan akibat. Explanation text has cause and cause and effect relationship within them. Nah, itu. Jadi itu pertanyaannya mengapa. Yang kedua adalah pertanyaan apa? Bagaimana. Nah, pertanyaan bagaimana ini jawabannya pasti adalah, ada yang bisa jawab? Pertanyaan bagaimana? Kalau misalnya saya tanya gimana, jawabannya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Gini aja, kalau gimana kabar itu kan pasti baik. Walaupun hati sedang tidak baik, tapi untuk kesopanan pasti langsung bilangnya baik. Nah, tapi kalau misalnya saya tanya, gimana sih, gimana studimu, atau gimana Kak, gimana cara bikin kayak gini? Kamu jawabnya apa? Gimana cara bikin kue gitu? Jawabannya apa? Penjelasannya. Penjelasan tentang apa? Ya, cara bikin kue. Penjelasan tentang cara bikin kue. Nah, penjelasan tentang cara bikin kue itu berarti penjelasan tentang proses tahap-tahapnya itu. Iya, betul. Ya, jadi di sini kalau bagaimana, ya, jawabannya itu sebenarnya yang paling tepat. Kalau untuk soal pertanyaan bagaimana, ya, seluruh pertanyaan bagaimana itu jawaban yang paling tepat itu adalah begini. Gitu. Jadi setiap jawaban apapun, ya, setiap pertanyaan bagaimana itu bisa dijawab dengan begini. Misalnya, bagaimana kabar? Gimana kabarmu? Gini. Terus gimana kuliahnya? Gini. Terus dok gimana nih dok? Gini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah begini atau begitu. Kalau begitu enggak ya, gitu itu untuk kesimpulan ya malah. Jadi begini. Nah begini itu nanti kan pasti akan menjelaskan proses, pasti akan menjelaskan tahapan, sehingga nanti di dalam explanation text itu akan ada time relationship atau temporal sequence, gitu ya. Jadi ada sequence atau urutan waktu di situ. Nah, kenapa kok bisa ada urutan waktu dan urutan cause and effect? Dan ini kenapa kok dibedakan? Karena ini berhubungan dengan urutan kejadian, itu. Jadi explanation itu nanti kita akan menjelaskan urutan kejadian. Ya, berdasarkan apa? Urutan logikanya. Jadi tidak hanya semata-mata urutan waktunya saja. Misalnya ini lebih dulu daripada ini lebih dulu daripada ini dalam segi waktu ya. Ya ini jam 12, kalau yang ini jam 1, kalau yang ini jam 2. Itu enggak hanya soal itu, tetapi urutannya itu lebih kepada urutan logis. Oh, harusnya ini dulu. Nah, setelah ini terus langkah yang logis, yang paling logis selanjutnya adalah ini, gitu ya. Langkah B misalnya. Tadi langkah A.
Nah, setelah langkah B dilakukan, yang paling logis adalah melakukan langkah C. Gitu. Makanya di sini yang lebih penting itu adalah urutan logika yang disimbolkan dengan apa? Cause and effect relationship tadi, atau relasi hubungan kausal, hubungan sebab dan akibat. Itu yang paling logis. Kenapa kok bisa paling logis seperti itu? Ya karena apa? Ya memang itu anunya ya. Jadi itu non sequitur, I'm sorry. Jadi ya kita bisa lihat di sini bahwa yang menjadi yang menjadi hal yang utama di dalam explanation adalah adanya hubungan logika itu. And the logical relationship between between information presented in an explanation text. Gitu. Nah, karena nanti cause and effect akan kita pelajari dengan khusus ya. Tapi yang lain ya sebenarnya yang lain tidak ada sih. Yang lain itu lebih ke ke pengulangan-pengulangan yang sebelumnya. Tapi kita akan belajar khusus tentang cause and effect relationship. Ya, dan mungkin kita akan belajar di besok hari atau mungkin hari ini juga bisa kalau pas selesai ya. Jadi setelah itu ya explanation text itu teks teks eksplanasi atau teks penjelasan gitu ya. Jadi makanya berdasarkan dari dua hal itu tadi, sebenarnya ada tiga ya, tapi yang pertama adalah simple present tense, yang kedua adalah why ya atau the cause and effect relationship, dan yang ketiga adalah how atau temporal sequence ya. Berdasarkan ketiga hal itu tadi kita bisa menyimpulkan satu social function tersendiri dari explanation text. Apa kira-kira? An explanation text is a text that is used to explain. Ya, explain ini berkaitan dengan why ya, kan? Terus processes berkaitan dengan how-nya, of something. Ya, jadi itu tadi. Explanation text is a text that is used to explain to explain the processes of something. Something-nya. Nah, sekarang kita sudah punya social function-nya. Ya, tapi ada satu hal yang masih kabur. Apa itu? Something-nya. Nah, something ini artinya apa? Something ini maksudnya apa sih? Something ini maksudnya adalah social and natural phenomenon. Gitu. Jadi yang dijelaskan itu apa? Fenomena. Ya, kejadian dari apa? Kejadian dari alam maupun dari manusia. Nah, karena adanya kejadian dari alam maupun manusia itu, language feature yang ada tiga tadi, simple present tense, terus why dan how itu tadi, tambah lagi satu, yaitu apa? Active and passive voices. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat di report, ya, kita sudah pernah belajar report atau recount ya. Kita sudah pernah belajar bahwa active sentence is used to indicate natural phenomenon atau kejadian alami. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang secara alami terjadi sendiri, itu pakainya adalah active sentence ya. Yang kedua, tapi kalau misalnya ada kejadian yang ada kejadian yang tidak alami, ya maksudnya ada human intervention di sana atau intervensi manusia, pakainya adalah passive voice. Jadi kita akan belajar itu tadi, 4 itu tadi, simple present tense, why, ya, atau cause and effect relationship, how, atau temporal sequences yang sebenarnya kita sudah bahas di recount ya. Dan yang keempat adalah active and passive voices. Karena 2 sudah dibahas ya, simple present tense nggak perlu dibahas. Kita biasa pakai bahasa Inggris dengan menggunakan simple present tense. Terus temporal sequences sudah banyak dibahas di recount. Yang akan kita bahas di sini adalah apa? Cause and effect relationship. Kita akan menekankan ke cause and effect relationship, dan juga yang satunya adalah active and passive voices. Oke. Karena itu yang menjadi penekanan kita langsung saja
ke bawah. Tapi sebelum itu kita adakah teman-teman di sini yang mau bertanya soal soal explanation